disiplin positif memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, konsekuensi maupun keadaan. Kemudian juga ada posisi kontrol seorang guru, perbuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah hukum. Semoga nanti apa yang kita dapatkan dalam pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu berkaitan dengan diri dan juga lingkungan. Disiplin itu artinya tertata, teratur, sistematis, gitu ya. Jadi apa penerapan yang satu? Cara penerapan disiplin agar anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dalam nilai-nilai kebajikan. Jadi dengan penerapan disiplin positif, anak bisa membentuk kesadaran dirinya, dalam dirinya bisa penuh tanggung jawab, begitu ya, termotivasi dalam bagaimana seharusnya saya mengatur diri saya sendiri, gitu. Jadi dalam penuh kesadaran. Kemudian disiplin positif lebih mengarah ke disiplin diri. Jadi dengan adanya disiplin positif itu nanti akan membentuk diri sendiri menjadi lebih disiplin dalam melakukan segala tindakan, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, kemudian hubungan kita pada Tuhan, pada sesama manusia, nanti akan terbentuk sebuah disiplin terutama pada diri sendiri. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, adanya disiplin positif nanti akan secara sadar diri, bukan karena hukuman, ya. Kita melakukan, jadi murid nanti melakukan suatu hal itu bukan karena sebuah hukuman. Misalkan saya mau berangkat sekolah pagi-pagi, saya disiplin sebelum jam 7 agar saya tidak terkena hukuman. Nah, bukan karena seperti itu, tapi diterapkan dalam disiplin dalam dirinya. Dan juga bukan karena paksaan orang lain, gitu ya. Kemudian juga bukan karena ujian. Nanti saya kalau saya mendapat nilai 100, saya akan diuji oleh guru saya. Nah, seperti itu ya. Saya kalau belajar lebih giat lagi, nanti saya mendapat reward, mendapat ujian, mendapat hadiah. Jadi tidak ada bentuk disiplin diri seperti itu nanti. Nanti akan terbentuk dalam dirinya. Disiplin itu bukan karena hukuman, bukan karena paksaan, bukan karena pujian, nah seperti itu. Jadi terapkan dalam diri anak itu sebuah disiplin karena dalam dirinya, karena dia butuh, karena dia sadar. Seperti itu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, seperti apa yang tadi saya jelaskan bahwa setiap orang melakukan sesuatu itu karena dia memiliki motivasi dalam dirinya, karena dia memiliki ingin apa. Nah, seperti itu. Apa yang saya dapatkan ketika saya melakukan sesuatu. Nah, seperti itu. Apa itu motivasi perilaku manusia? Itu ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, seperti apa yang tadi dijelaskan bahwa disiplin positif itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Misalkan saya harus datang tepat waktu agar saya tidak dihukum, agar saya tidak diberdirikan di depan kelas katanya siswa, ya, seperti itu. Agar saya tidak dikena hukuman berdiri di depan bendera misalkan. Jadi itu motivasi manusia.
pasti saya dapat hadiah dari guru, atau saya dapat hadiah dari saya, seperti itu. Jadi itu motivasi manusia melakukan sebuah perilaku. Kemudian apa juga motivasinya? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini yang sebenarnya kita inginkan dari motivasi diri kita sendiri. Kenapa melakukan hal tersebut? Kenapa kita dapat waktu? Kenapa kita berseragam lengkap? Kenapa kita baik pada teman, dapat prestasi? Apa yang kita inginkan sebenarnya? Yang kita inginkan adalah motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percayai. Jadi ini yang sebenarnya kita inginkan, bukan karena ingin dapat pujian, bukan karena ingin dapat penghargaan, bukan karena ingin dapat uang, dapat imbalan, seperti itu. Sama seperti kita mengajar siswa bukan karena ingin mendapat upah, mendapat gaji, bukan, tapi kita ingin dipercaya bahwa kita itu dihargai, begitu ya. Bukan ilmu yang kita dihargai, tidak ada ilmu kita untuk dihargai dengan uang, tidak ada. Itu tidak cukup sebenarnya. Karena kalau dibandingkan dengan uang, harga ilmu itu lebih tinggi begitu. Jadi sebenarnya kalau hitung-hitungan gaji itu sebenarnya tidak cukup begitu ya. Jadi kita mendapatkan atau mengajar anak-anak itu untuk apa? Untuk menghargai diri sendiri, kemudian ada nilai yang mereka percaya pada kita gitu ya. Kemudian selanjutnya ada motivasi internal. Internal itu artinya dalam diri kita sendiri. Nah, motivasi yang muncul dalam diri kita sendiri itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, kenapa anak-anak itu datang tepat waktu? Karena gurunya ingin mereka aktif, gurunya ingin mereka rajin. Nah, seperti itu. Bukan karena reward, bukan karena imbalan, bukan karena ingin dihukum, begitu. Jadi nanti muncul dalam dirinya sendiri motivasi internal atau motivasi intrinsik dalam dirinya, gitu ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Nah ini, jadi hindari hukuman. Jangan memberikan hukuman pada siswa ketika dia terlambat, ketika dia membuat
kesalahan apa yang harus kita lakukan, ya. Entah ini posisi kita bisa di rumah, ataupun di sekolah, ya, ataupun di kelas bersama siswa. Nah, ini juga bisa dilakukan dimanapun, entah kita sebagai orang tua, entah kita sebagai guru, atau juga bisa sebagai kepala sekolah, ya. Posisi kontrol seorang guru, satu, penghukum. Misalkan begini, anak ini melakukan kesalahan. Nah, anak itu terlambat sekolah. Bagaimana seorang posisi penghukum? Begini, kamu. Nah, seperti itu. Bagaimana perasaan siswa ketika gurunya seperti itu? Dia datang mendelik, kemudian berkaca pikat seperti ini, kan ya, begitu. Kamu, kenapa datang terlambat? Nah, tangannya tutik-tutik, matanya melotot, gitu ya. Nah, itu. Ini namanya posisi penghukum. Seperti itu kalau penghukum, ya. Jadi marah-marah, darah tinggi naik, gitu ya. Nah, itu namanya posisi penghukum. Tidak boleh seperti itu. Sekarang zamannya sudah tidak ada zaman seperti itu, ya. Kemudian ada posisi pembuat merasa bersalah. Nah, misalkan anak itu juga datang terlambat, kemudian, nah, kenapa sih kamu kok bisa datang terlambat? Nah, sebenarnya guru itu marah, tapi nadanya apa? Menyalahkan. Itu tidak boleh seperti itu, ya. Saya sudah bilang ini jam berapa? Kok bisa datang terlambat? Pasti anak itu akan down, merasa bersalah, gitu ya. Di rumah juga seperti itu, tidak boleh. Anak itu akan merasa rendah diri, ya. Apalagi sebagai hukum, anak itu akan kaku, kemudian merasa berdendam. Bos kamu, nanti saya kalau sudah besar, nah, seperti itu ya. Nah, saya bukannya tidak bisa seperti kamu, gitu ya. Kemudian kalau sebagai teman, bagaimana? Bagaimana posisi kita sebagai teman? Misalkan begini. Nah, itu teman. Kenapa kamu melakukan itu? Nah, tidak boleh kamu melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana kalau kita berbicara dengan teman? Senyum, sabar, gitu ya, ramah, begitu. Nah, tapi posisi ini juga tidak boleh dilakukan sering-sering, tidak boleh ya. Sering-sering itu tidak boleh. Boleh juga dilakukan, tapi ada waktunya. Waktunya ketika misalkan anak itu terjatuh, misalkan jatuh tadi. Misalkan anak itu jatuh dari tangga, ya. Kemudian, nah, kita tidak boleh memarahi. Ada orang tua ketika anaknya jatuh, sudah jatuh, dia nangis, masih marah-marah, buta-buta lagi, gitu. Masih begini, matanya melotot, gitu ya. Nah, itu paling anak merasa sangat bersalah, ya. Tapi kalau kita sebagai teman, ayolah nak, orang tua ketika anaknya jatuh, sudah jatuh, dia nangis, masih marah-marah, buta-buta lagi, gitu. Masih begini, matanya melotot, gitu ya. Nah, itu paling anak merasa sangat bersalah, ya. Tapi kalau kita sebagai teman, ayolah nak, boleh nangis, sapa dengan senyum. Nah, itu teman namanya, ya. Nah, posisi waktu seperti itu boleh dilakukan kita sebagai teman. Apalagi kalau guru-guru TK, ya. Guru-guru TK itu biasanya ngayomi siswanya sebagai teman. Hai, begitu ya. Jadi lemah lembut, begitu ya. Sikapnya ramah, senyum, sambil tawa-tawa, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi. Nah, itu guru TK. Biasanya mereka berperilaku sebagai teman. Sebagai pemantau. Bagaimana kalau posisi sebagai pemantau? Ya, misalkan begini, anak itu melakukan suatu
yang harus kita lakukan, entah itu di rumah ataupun di sekolah, ataupun posisi kita sebagai kepala sekolah. Posisi manajer ini yang paling tepat. Bagaimana kalau kita sebagai manajer? Kita berdiskusi, kita menanyakan kepada siswa begitu ya, apa yang harus dilakukan, ya, bentuk ketaatan seperti apa yang harus dilakukan. Tidak serta-merta menyalahkan siswa gitu ya. Dan posisi manajer ini bisa kita lakukan, misalkan nanti kita jelaskan dalam bentuk segitiga restitusi. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa posisi kontrol seorang guru seharusnya seorang guru memilih posisi kontrol sebagai seorang manajer agar guru dapat mempersilahkan murid untuk bertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Kemudian posisi manajer dapat mengacu pada restitusi dan menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga memunculkan identitas positif. Jadi posisi manajer ini sangat baik kita lakukan keseharian kita, oleh kepada anak, oleh kepada siswa, ataupun dari kepala sekolah kepada bawahannya. Jadi akan membentuk suatu tanggung jawab dalam dirinya. Apa yang harus dia lakukan sebenarnya? Kemudian selain guru melakukan posisi kontrol, ya, sebagai guru yang telah kita jelaskan ada 5. Nah, di sini ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bisa dibuat keyakinan di kelas atau keyakinan, kalau keyakinan kelas itu bersama guru dan siswa, tapi kalau keyakinan sekolah itu antara kepala sekolah dan guru beserta staf di sekolah itu. Apa yang dilakukan dalam keyakinan kelas? Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini adalah kesepakatan, bukan peraturan. Bukan peraturan yang semena-mena yang dibuat oleh guru tanpa persetujuan siswa, tapi peraturan ini adalah berbentuk. Baik, kita lanjut. Kemudian keyakinan sekolah itu atau kelas itu adalah merupakan kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid di kelas. Misalkan apa yang dibuat? Keyakinan kelas itu berbentuk bahasa universal, bahasa positif universal. Misalkan menghargai teman, menghargai orang lain, nah seperti itu. Tapi kata menghargai orang lain itu kan bahasanya universal, bunyinya berarti kan dalam menghargai sekolah atau menghargai murid, menghargai orang lain itu kan berarti kita tidak boleh mencela, kita tidak boleh menghasut, tidak boleh membuli. Nah itu dari dalam menghargai itu berarti banyak kaitan di dalamnya begitu. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu
Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita posisi kita sebagai manajer, maka apa yang kita lakukan? Ada tahapan yang dilakukan seorang manajer kepada seseorang yang berbuat masalah gitu ya, kepada siswa yang berbuat masalah. Tujuannya apa? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, guru berperan sebagai manajer melalui 3 tahapan. Apa saja tahapannya dalam segitiga restitusi? Jadi kita ulas dulu segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu artinya menyadarkan siswa tentang apa yang ada dalam dirinya, kesalahan apa yang sudah dilakukannya, menyadarkan begitu ya, mengembalikan dia kepada kelompoknya agar dia bisa dihargai, kemudian dia bisa diterima oleh kelompoknya begitu ya. Itu. Jadi tahapannya apa saja? 1, menstabilkan identitas. Ketika kita sebagai manajer, pertama itu adalah menstabilkan identitas, menanyakan kepada siswa ya, setiap orang, misalkan begini, kita berhadapan pada siswa yang melakukan salah tersebut, kemudian kita menanyakan, nah, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Pasti punya alasan kan ya, begitu ya. Nah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu namanya menstabilkan identitas agar siswa itu merasa agar anak itu merasa ada tanggung jawab dalam dirinya, kemudian secara mandiri dia sadar bahwa dia itu bersalah. Kemudian menstabilkan identitas itu apa lagi? Sudah tadi ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang kedua itu. Kemudian ditanyakan kepada siswa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, ditanya. Jadi dia itu memvalidkan masalah itu di dalamnya, kenapa melakukan hal tersebut, kan ya, tanyakan kenapa alasannya. Jadi dikembalikan dalam dirinya. Misalkan anak itu mencubit temannya atau mengambil makanan temannya yang ada di kelas. Kenapa alasannya kok mengambil makanan temannya di kelas, gitu ya, ditanyakan. Gini Bu, misalkan dia jawab, saya tadi belum sarapan di saya itu mengambil makanan punya teman di kelas. Nah, itu adalah bentuk kejujuran, bentuk tanggung jawab dalam dirinya muncul, begitu ya. Jadi tidak menyalahkan, kita menanyakan sebenarnya ada apa, alasannya kenapa dia melakukan tersebut. Setelah ditemukan alasannya, maka terakhir yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Misalkan, kamu ingat gak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Hal apa yang pernah kita buat kemudian kamu langgar, gitu ya. Misalkan dia, oh iya Bu, saya melanggar peraturan kelas, yaitu supaya menghargai teman, supaya tidak mengganggu teman. Nah, dari itu kita sudah mendapatkan info bahwa dari masalah ini anak itu ketika dia mengambil makanan temannya atau buang temannya karena dia tidak sarapan di rumah, gitu. Sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwa seseorang melakukan kesalahan itu karena dalam dirinya itu
ada sebuah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, begitu ya. Jadi ada 5 kebutuhan manusia yang ada di dalam dirinya, 5 kebutuhan dasar yang ada dalam diri manusia. Kenapa seseorang itu melakukan kesalahan? Jadi ada 5 alasannya. 1, karena kesenangan. Itu karena kesenangan. Misalkan anak ini mengambil makanan temannya. Kenapa? Ditanyakan. Karena dia ingin mengganggu, dia ingin mendapatkan kesenangan dengan mengganggu temannya, dengan mengambil makanan temannya, sehingga dia merasa senang, begitu. Senang kalau lihat temannya nangis, dia merasa senang, gitu ya. Nah, itu alasan pertama, kenapa anak itu mengambil makanan. Kemudian alasan kedua, kenapa anak ini mengambil makanan. Jadi kebutuhan dasar kedua manusia itu yaitu merasa ingin mendapatkan kasih sayang. Nah, itu misalkan kenapa kamu mengambil makanan temannya? Karena saya ingin dapat perhatian dari anak tersebut, misalkan karena anak itu cantik, begitu ya, sehingga dia mengambil makanan temannya, begitu. Ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan kasih sayang, begitu. Jadi itu alasan nomor 2. Alasan ketiga, karena kebutuhan dasar itu makan. Kebutuhan dasar manusia ada makan, minum, gitu ya. Sehingga dia lapar. Kenapa mengambil makanan temannya? Karena saya lapar. Nah, berarti dia masuk kebutuhan tidak memenuhi kebutuhan dasar yang berupa nanti dia berlapar, gitu ya. Kemudian kebutuhan dasar lainnya apa yuk? Penguasaan. Jadi selanjutnya adalah kebutuhan dasar selanjutnya adalah penguasaan. Ingin apa? Saya ini merasa menjadi kebutuhan dasar berikutnya adalah penguasaan. Dia ingin merasa menguasai temannya, gitu ya. Kemudian terakhir adalah kebebasan. Dari kebutuhan manusia yang kelima adalah kebebasan. Dia melakukan hal tersebut karena ingin bebas. Saya ini bebas, gitu ya. Nah, selanjutnya dari penjelasan ini adakah yang perlu ditanyakan? Untuk saya memberikan kesempatan kepada penanya, silakan. Ya, monggo Ibu. Terima kasih. Terima kasih waktunya luar biasa dan manfaat terkait dengan segi positif. Di sini kita bisa open mindset ya. Jadi bagaimana mengatasi anak-anak bahwa setiap kesalahan itu kita berusaha mencari bagaimana positifnya. Terus bagaimana cara mengembalikan anak-anak itu kepada kelompoknya menggunakan yang pertama adalah bolehkah kita sebagai guru
sebuah peraturan kelas atau keyakinan kelas yang ada di toko-toko buku ya. Harusnya itu semua harus dibuat bersama siswa agar kita itu sadar sebenarnya apa yang kita buat. Siswa juga paham dan mudah ingat apa yang sudah dibuatnya bersama guru dan teman-teman. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah bolehkah kita membuat menghukum siswa gitu ya dengan cara halus tapi memojokkan gitu ya, menghukum. Itu berarti itu bukan posisi menghukum tapi posisi membuat rasa bersalah. Nah, itu tidak boleh juga ya. Karena bisa begini ya. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Gitu ya. Tapi itu memojokkan, gitu ya. Hal itu tidak boleh kamu lakukan, gitu ya. Itu namanya memojokkan. Halus tapi nyemek, gitu ya. Halus tapi nendang, gitu ya. Itu tidak boleh ya. Seperti orang marah tapi secara lembut, pasti sakit hatinya karena itu tidak paham, bukan kita tidak mengerti begitu ya, karena bahasanya sendiri sudah seperti itu. Jadi hal tersebut juga tidak boleh. Yang boleh kita lakukan yang mana? Posisi yang mana? Manajer, teman, dan pemantau, itu aja yang boleh kita lakukan. Yang dua ini tidak boleh. Tidak mengakhiri pada sadar kita diri sendiri aja, jangan orang lain, maka kita akan berontak pastinya. Pasti ada sebuah pemikiran di kepala kita kan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Ada, itu. Terima kasih. Saya kebetulan belajar kelas 9. Saya mau bertanya, saya itu sudah membuat peraturan di kelas, tapi ada salah seorang ibu yang sakit sekali sama anaknya. Tidak overprotective. Anaknya itu kalau bisa dilihatin sampai gak boleh berinteraksi sama temannya. Jadi kalau ada temannya yang berduri, apa ibunya yang masukkan kelas, itu bagaimana caranya? Dia ibunya itu tidak mau masuk ke dalam kelas untuk kalau ibunya itu masuk ke dalam kelas, aturan yang sudah kami buat itu tidak berlaku seperti itu. Itu bagaimana caranya menyampaikan kepada orang tua biar tidak terlalu overprotective kepada anaknya, karena anaknya juga ingin bermain, berinteraksi bersama teman-temannya. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ada orang tua ya dalam kelas 2 gitu ya, ikut campur, kalau ikut campur masuk ke dalam kelas mungkin tapi anak tersebut tidak butuh orang tuanya begitu ya, biasa saja bersama temannya. Nah ini berarti di situ ada masalah pada ibunya, bukan pada anaknya berarti ya. Berarti ada kebutuhan dasar dalam orang tua tersebut yang ingin terpenuhi. Mungkin dia ingin juga ingin sekolah seperti anak-anaknya begitu. Atau ada dari kita mau dijawab, mungkin mau dimasukkan ya, baik. Terima kasih. Kalau ada masukan lain. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya permasalahan yang dialami Ibu Rian dan wali kelas 2 itu sudah bukan baru. Sejak zaman dahulu. Betul katanya Bu Risa tadi. Permasalahan
kita itu sudah mandiri, kalau kita tidak percaya teman-teman, jangankan kelas 1 kelas 2, kelas 6 saja pasti kita ikuti, karena kita tidak akan percaya terhadap kemandirian anak. Sebenarnya anak yang seperti itu biasanya itu tidak akan lepas dari orang tuanya. Seperti hanya tadi, kurang wajar sebenarnya. Karena ketika anak sudah masuk SD, itu sudah menginjak dari usia anak umur remaja. Jadi kita itu harus betul-betul melepas anak dalam artian jangan lepas kontrol, karena anak itu masih perlu dan sangat membutuhkan kontrol orang tua, apalagi ibu. Kalau sudah masuk ke kelas, itu sudah melewati batas. Yang pertama yang ingin saya katakan ya Bu, ini saya katakan murid di sini. Nilai hormat kepada guru itu sudah kurang. Nilai hormat kepada guru itu sudah kurang. Artinya mereka tidak percaya guru itu betul-betul dia sudah punya bekal. Dia sudah punya bekal untuk mendidik anak kita di sekolah. Kenapa kita masih ikut campur? Yang kedua, dia sudah lepaskan kelas. Dia sendiri mengenal teman-temannya. Dia tahu saya ini di sini sudah sekolah dari TK naik ke SD. Membuat rasa bersalah tidak boleh, namun yang posisi itu juga tidak boleh dilakukan di rumah atau di sekolah. Ya, terima kasih. Bagaimana kalau perasaan bersalah itu kita balik? Misalnya anak itu membuat kesalahan, terus kita sebagai guru mengambil kata kamu tidak biasa kasihan kata guru. Jadi tidak pernah seperti itu. Misalnya anak kita mungkin karena terus gurunya sudah dibilangi sudah dinasihati sudah mengulangi kesalahan itu. Bagaimana kalau kita balik posisinya? Berarti hal tersebut itu dilakukan oleh itu namanya menstabilkan identitas. Nah, seperti ini. Boleh tidak kamu melakukan hal tersebut begitu ya? Boleh tidak kamu berbuat seperti itu begitu ya? Jadi menstabilkan identitas dulu seperti yang dilakukan di segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu harus lengkap gitu ya. Sedangkan yang biasa kita lakukan di sini biasanya hanya satu yang dilakukan. Kita biasa sudah melakukan restitusi, tapi tidak lengkap. Kita biasanya cuma satu. Misalkan hanya menanyakan kepada murid, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Alasannya saja ditanyakan, tapi tidak menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar, kemudian tidak menstabilkan identitas. Nah, itu yang pertama itu ya. Pertama itu yang dilakukan oleh. Jadi menstabilkan identitas itu namanya. Yaitu bagaimana anak ini kembalikan kepada dirinya apa yang sudah dibuatnya. Nah, hal tersebut itu sebenarnya melanggar apa tidak? Iya Bu, melanggar. Nah, kalau melanggar, boleh tidak kamu melakukan hal tersebut? Tidak boleh Bu, pasti seperti itu. Kemudian saya juga pernah melakukan hal tersebut. Saya juga pernah melakukan hal kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu sampaikan seperti itu. Jadi dia agar sadar ada tanggung jawab dalam dirinya sehingga dalam dirinya secara mandiri bertanggung jawab akan apa kesalahannya agar tidak melakukan hal tersebut lagi. Begitu ya. Ya, untuk biasanya segitiga restitusi itu kalau kita di sekolah SD ya, kita itu sebagai guru juga guru BK begitu ya, macam-macam ya kalau di sekolah di SD. Kalau di SMP ada guru BK guru SD apa namanya mapel lain, guru wali kelas lain. Tapi kalau kita di SD itu macam-macam merangkapnya ya. Jadi guru multi
Jadi guru SD dianggap sebagai guru yang paling profesional karena bisa menguasai semua dimensi sebagai guru BK, guru kelas, sebagai guru ABK juga. Kalau di dalam kelas itu ada ABK-nya, sedangkan ketika kita ada siswa mau masuk SD tidak mau masuk SD dia ada anak ABK, anak berkebutuhan khusus ya, misalkan dia hiperaktif begitu, itu termasuk ABK gitu ya. Nah itu harus kita kuasai semua. Dan lanjut, ketika kita ada anak, tadi ditanyakan adalah ketika anak bilang SD kelas 1 atau PAUD melakukan suatu kesalahan. Nah posisi manajernya bagaimana yang harus dilakukan? Nah pastinya kita sebagai guru kelas 1 ya harus mengayomi sebagai teman tentunya, tapi bahasanya sebagai teman, tapi posisinya sebagai manajer dengan cara yang halus ya, pastinya seperti itu. Kalau kita mengacu misalkan kita bisa seperti bicara kepada orang tua atau seperti posisi kita bicara dengan anak kelas tinggi tapi nah itu mungkin kayak lebih gitu ya, tidak dihiraukan. Jadi kita harus memposisikan sebagaimana mestinya, mengayomi ya. Duduk bersama seperti ini ya, duduk bersama diajak ngomong gitu ya. Ayo cerita ya seperti ini, ayo dongeng ya begitu ya, tapi bahasanya nanti mengarah kepada restitusi, kepada segitiga restitusi, sehingga anak tersebut bisa disadarkan. Kemudian juga kita juga bisa berkoordinasi atau berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut. Kebutuhan apa, kebutuhan dasar apa yang sudah dia tidak bisa dipenuhi sehingga anak ini bisa overaktif gitu ya, sehingga dia hiperaktif begitu. Pasti ada sebuah alasan, ada kebutuhan dasar dalam siswa tersebut yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Misalkan dia ingin merasa bebas ya, ketika di rumahnya terkekang, tak boleh main kemana-mana, katanya ibunya ya. Iya bu, katanya ibunya, memang di rumah itu tidak main kemana-mana. Makanya berarti anak ini ketika di kelas dia ingin mendapatkan kebebasan, dia bersama teman-temannya yang banyak ingin bermain begitu ya. Jadi itu salah satu alasan dia ingin mendapat kebebasan, dia ingin mendapatkan penguasaan. Karena di rumah dia sendiri nonton TV tertib gitu ya, tertib di rumah, tapi ketika di kelas lompat-lompat, main-main gitu. Karena dia ingin mendapatkan kebebasan, dia ingin mendapatkan penguasaan di dalam kelas tersebut begitu. Jadi itu adalah suatu alasannya kenapa kadang anak itu melakukan sebuah kesalahan. Jadi dalam salah satunya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi itu ya, misalkan kita datang siang ya, misalkan ada salah satu guru datang terlambat, itu ya mereka ya. Nah kenapa datang terlambat? Karena ada sebuah kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi begitu ya. Misalkan apa? Dia
kejadiannya yang dialami Bu Dian bukan cuma di kelas 2. Di kelas sebelumnya seperti itu. Jadi diharapkan ibu-ibu yang hadir di sini bisa berulang nanti ke ibu-ibu yang lain. Sampaikan apa yang disampaikan oleh Bu Rito, oleh ibu-ibu yang lain. Tolong disampaikan. Lepas sudah kalau di sekolah, lepas sudah itu ada ibunya, ada gurunya. Kenapa kita jadi wali kelas kalau ibunya masih tidak mau jadi wali kelas? Itu seperti itu. Terima kasih masukannya Bu Suhadi. Benar ya? Wali murid yang kolektif itu juga tidak boleh ya. Saya juga harus memberikan keluasan atau kebebasan kepada anak kita ya, agar dia bisa melakukan apa yang dia mau. Sebenarnya karena tugas kita adalah menuntut ya, bukan menuntut. Jangan menuntut anak terlalu banyak. Tugas kita adalah menuntut. Bagaimana kalau menuntut? Diajak saja. Apa mau anak ini? Bukan menuntut banyak pada anak gitu ya. Itu yang harus kita mau. Jadi itu adalah pesan dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai manusia adalah sebagai pendidik, tugas kita adalah untuk menuntut, bukan menuntut sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alami dari anak tersebut. Kodrat alamnya apa? Kodrat alamnya dia seperti apa sekarang? Sekarang sudah lebih teknologi alamnya. Alam kita kan di pedesaan, gitu ya. Kita bergaul dengan siapa? Sudah lepas anaknya, gitu. Di apa namanya? Dituntut saja, tapi tidak dilepas. Gitu. Bukan menuntut, kemudian sesuai kodrat zamannya. Zaman sekarang apa? Zaman teknologi, zaman HP, begitu. Jadi kita hanya menuntut, mengawasi saja, jangan terlalu banyak menuntut. Nah, dari sini ya sebenarnya banyak yang perlu kita ulas, kemudian akhirnya semakin menarik ke belakang. Tapi sebenarnya waktunya sudah sehingga kita harus menyelesaikan akhiri semua ini gitu ya. Semoga apa yang kita sampaikan kita dapatkan dalam pertemuan ini mendapatkan sebuah ridho dari Allah dan manfaat bagi kita semuanya. Ya, akhiri wassalamu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Setuju? Nah, sebelum membuat keyakinan kelas, kita tepuk semangat dulu, yuk. Tepuk semangat. Sering
waktu. Datang tepat waktu itu artinya tidak boleh semuanya harus hadir sebelum waktunya, misalkan pagi datang harus masuk sebelum jam 7. Jam 7 sudah ada di kelas semuanya gitu ya. Jam 7 mengikuti upacara atau senam bersama, kemudian masuk kelas. Kemudian selanjutnya kesepakatan apa yang akan kita buat? Bagaimana? Nah, nomor 2, kata kalian tadi kita harus menghargai milik orang lain. Misalkan meminjam buku teman atau meminjam mesin, nah kita rebutan tak boleh begitu ya. Ya. Jadi ketika kita mau pinjam pensil atau barang punya teman harus apa? Izin dulu ke orangnya ya. Kemudian setelah meminjam mengucapkan terima kasih. Maka nomor 2 adalah percaya dan menghormati. Nah, sekarang sudah mendapat 2. Selanjutnya yang ketiga, ayo kita harus bagaimana? Ketika guru menerangkan, apa yang harus dilakukan? Belajar, kemudian mendengarkan ya. Mendengarkan guru ketika menerangkan, tidak boleh main-main. Nah, itu adalah kesepakatan kelas kita. Berarti nomor 3 apa? Tekun belajar dan menyimak guru. Selanjutnya ada tidak yang mau dibuat kesepakatan lagi? Masih ada? Ada. Ayo apa yuk? Bagaimana? Nah, ketika kalian mengerjakan sesuatu ingin mendapatkan nilai berapa? 100, maka harus memberikan nilai terbaik. Yang mendapatkan nilai berapa? 100, maka harus memberikan nilai terbaik. Ya, nomor 4 adalah memberikan nilai terbaik. Nomor 5 apa?
depan 5 kesepakatan kelas kita. Masih ada? Kita kesepakatan kita buat 6 saja ya, jangan banyak-banyak. Nanti kalau terlalu banyak sulit kita pahami, kemudian tidak mudah diingat. Tapi kalau hanya sedikit nanti diingat, ini adalah keyakinan bahwa saya tidak boleh melanggar ya. Yang terakhir tentang apa? Ya, itu kesepakatan yang terakhir. Jadi kalian berkata yang baik, tidak boleh membuli orang, boleh berkata jorok pada tidak boleh. Jadi kalau kesepakatan kelasnya sudah dibuat, tidak boleh dilanggar ya. Maka nomor 6 apa? Berkata setuju tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Coba baca nomor 1 apa? Datang tepat waktu. Yang kedua, percaya dan menghormati barang milik teman dan mengucapkan terima kasih ketika sudah meminjam, kembalikan lagi ya. Terus nomor 3 apa? Takut belajar dan menerima guru. Yang keempat, memberikan nilai terbaik. Terus yang nomor 5, senantiasa menghormati orang lain. Yang keenam, terakhir apa? Berkata yang sopan dan baik.